حي على الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang bersalawat tadi anaknya saleh dan solehah. Mudah-mudahan anaknya dijaga dari bisikan godaan syaitan laknatullah iblis yang terkutuk. Mudah-mudahan bapak-bapak yang punya istri tidak dilarikan istrinya oleh pebinor berebut bini orang. Mudah-mudahan bapak-bapak juga tidak direbut oleh pelakor, yaitu berebut laki orang. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah, amin. Yang bilang amin yang belum nikah, Pak, mudah nikah jangan nanti bapak ibu-ibu sana joreng. Kemudian mudah-mudahan yang rezekinya masih lengket-lengket, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya tausiah, saya mau mohon maaf karena tadi kami terlambat hadir kemari. Kebetulan tadi sebelum sholat maghrib, ibunda kami masuk ke rumah sakit, masuk ke ruang ICU. Jadi keturah kami tuntun bergerak karena ibu itu lebih utama dari segala-galanya, betul? Nah, kemudian kebetulan hujan lagi, itu kami di hari tua berkebun keturah. Nanti kalau motor jemput kita. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buah semangka, buah alfukat rasanya nikmat. Kalau kita umat Nabi Muhammad yang taat, sambut salamku dengan penuh semangat dan penuh hikmat. Ku tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Sambut salamku dengan penuh semangat agar kehidupan kita lebih islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Amareje Kampung Belangkolak 1, Amar Imam Kampung Belangkolak 1, Ama Petua Kampung Belangkolak 1, dan Ama RGM Kampung Belangkolak 1 beserta pemerintahan kampungnya.
Yang kami muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru kami, pemuka agama, pemuka masyarakat. Yang kami sayangi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami. Dan yang kami cintai anak-anak kami yang tak bisa diam. Bisa diam anak-anak? Bisa diam anak-anak? Anak-anak yo. Sepakat? Kemudian sebelum saya tausiah lagi, aku ini rumah aku ini kebu. Saya mohon maaf lagi sebelum saya tausiah nanti terlalu jauh. Maka saya memohon maaf dulu karena aku ini jemaah muda, bujang ilan. Gerilan menjadi tengkukul. Jadi nanti apabila di dalam tausiah saya ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon saya jangan nggak dikasih pulang dekat. Jadi nanti kita di sini adalah saling sehat menasihati. Wal 'asr, demi masa innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua selalu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, orang yang menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan orang yang menasihati di dalam kesabaran. Jadi malam ini kita saling menasihati, sehat menasihati. Jadi saya ilmu agama ini agak kurang porai karena aku sekolahku sarjana peternakan. Tetapi meskipun demikian, ilmu agama itu penting. Kata Rasulullah, kalau kamu mencari nilai agama, maka nilai dunia itu akan datang ikut kepadamu, katanya. Jadi saya kuliah pagi sampai jam 2 itu di peternakan. Kemudian dari jam 2 sampai jam 9 malam saya belajar agama. Saya belajar dengan guru-guru, kemudian belajar dengan buku, dan belajar dengan ayahanda kami. Kebetulan ayahanda juga seorang imam di kampung Kalabugasing. Alhamdulillah. Jadi ngekekira imam nama ini ke sebelum aku ke Semayu ini. Berarti kan mau salah kan? Bercanda, insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menitipkan cintanya kepada kita ketika kita bangun tadi pagi. Ketika kita membasuh wajah kita, di saat kita mencuci muka kita dengan air wudu, dan kita dapati bahwa Allah telah memberikan kepada kita kesempatan 1 hari lagi untuk menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan kita. Maka dari itu bersyukurlah dan berjanjilah kita akan membuat semuanya akan menjadi lebih indah, lebih baik lagi esok hari. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Wa la in kafartum, tapi kalau kamu kufur, kalau kamu ingkar, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Ingatlah, azabku itu amatlah pedih. Bagaimana contoh azab Allah di dunia ini, hadirin? Jangankan azab di akhirat, azab di dunia sudah sangat luar biasa pedihnya. Kalau kita sakit, bagaimanapun banyaknya uang kita, bagaimanapun mewahnya mobil kita, bagaimanapun besarnya rumah kita, tak ada gunanya lagi karena kita sudah sekarat, sudah sakit, betul? Maka oleh sebab itu kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah itu sangat banyak. Sampai-sampai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitung-hitungnya, kata Allah. Nikmat Allah itu bukan untuk dihitung, tapi nikmat Allah itu untuk disyukuri. Nikmat Allah itu sebenarnya cuma mi'at rahmah, 99 rahmat Allah itu akan kita rasakan ketika nanti berada di dalam surga Jannatul Na'im, merasakan nikmat Allah. Lalu apa nikmat yang kita rasakan selama ini? Itulah nikmat yang satu tadi. Dari yang satu itu terbagi-bagi, ada rahmat iman, ada rahmat Islam, ada rahmat sehat, ada rahmat bisa berbicara, ada rahmat bisa melihat, ada rahmat bisa mendengar, ada rahmat
rahmat lainnya yang tidak bisa kita menghitungnya. Alhamdulillah, semoga Allah meridhoi kita semua. Karena apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, yang dicari adalah ridha Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita bersyukur kepada Allah walau sekali hadirin? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Saya yakin dan percaya. Hadirin sekalian soleh dan solehah. Kenapa? Karena ketika awal saya masuk tadi, saya terkesima dengan wajah hadirin sekalian yang begitu bersinar terang, yang begitu terpancar wajahnya, itu indah sekali, sampai menyilaukan mata ini, menusuk ke dalam jantung hati. Subhanallah, ternyata sayang, amat disayangkan, ternyata sorotan lampu dari atas. Coba kalau mati, pasti kita semua kenal. Bercanda, semuanya soleh dan soleha. Kalau tak soleh dan soleha, manalah mungkin kaki dapat melangkah, tangan dapat mengayun menuju majlis yang baik dan mulia ini. Betul? Takbir. Begitulah kira-kira hadirin, ketika kita menjalani majlis yang baik ini, maka kita semua akan terpancar wajah kita itu menjadi bersinar terang. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Karena setiap majelis jika di dalamnya tidak diisi dengan salawat, maka majelis itu disebut dengan an'an tanajifah, majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau. Kita pun tidak mau majelis yang baik dan mulia ini menjadi majelis bangkai, menjadi majelis busuk dan majelis berbau. Oleh sebab itu, kita semua wajib mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah tausiah yang semuanya telah kami rangkum padat dan berisi serta aktual, faktual, terpercaya dan tajam setajam silet. Tausiah ini cukup beberapa menit. Tausiah beberapa menit ini akan kami sampaikan secara hikmat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Khairul masliyan sahih. Tangan genanya bercanda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat dan nikmat yang agung bagi manusia, bahkan alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu kecuali untuk rahmat bagi semesta alam, untuk rahmat bagi sekalian alam. Makanya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil, yaitu tahun gajah, terlahir seorang anak manusia yang kelak akan membawa perubahan besar bagi peradaban dunia. Seorang bayi manusia dari keturunan Arabiah yang oleh kakeknya diberi nama Muhammad, terpuji di bumi, tersanjung di langit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan perilaku manusia tatkala manusia sebagai makhluk berada di ambang kehancuran, berada di ambang yang karam. Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sungguh kami telah mengutus kamu untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Semoga salawat yang dilantunkan oleh ibu-ibu pengajian tadi, Nabi ini sebagai bahan perenungan bagi kita dan pengisian batin bagi kita, agar tokoh sejarah manusia yang paling sempurna tidak menjadi fiktif belaka dalam kehidupan kita, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu benar-benar betul-betul secara konkret melekat dan tertanam dalam kehidupan kita serta mengakar dan menggerakkan sendi-sendi kehidupan kita. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
adalah salah satu wujud ungkapan rasa syukur kita dan kegembiraan kita serta penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita yang dulunya jahiliyah hadirin sekarang sudah terang benderang. Selain sebagai ekspresi ungkapan rasa syukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi ini adalah salah satu momentum untuk mengukuhkan kembali komitmen loyalitas terhadap beliau. Setidaknya ini terwujud dengan 3 hikmah. Yang pertama, mengukuhkan kembali, menguatkan kembali kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang mukmin, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus berada di atas segalanya. Harus melebihi kecintaan kepada anak dan istri, kecintaan kepada harta dan benda, kecintaan kepada kedudukan, dan kecintaan kepada dirinya sendiri. Bahkan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Negara pada tahun 1963 berkata, ingat kemiring kubah hari-hari, hati-hati. Jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulid Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang ia perintahkan, kerjakanlah apa agama yang ia bawa, supaya kita dapat benar-benar berkata kita telah menerima arti daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati berhati-hati, kira-kira anu ketenti pecahan kan. Jadi begitu, kita ngakunya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngakunya bangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk mendidik anakmu untuk mengetahui pembelajaran tentang agama Islam, untuk mengetahui Al-Quran? Hari ini berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang warisan Rasulullah, yaitu mengenai Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membayar guru privat biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Spanyol, fisika, kimia, sanggup bayar berjuta-juta, berpuluh-puluhan juta. Tapi untuk membayar guru ngaji di TPA 100.000 pun berat. Di mana katanya cinta? Di mana katanya sayang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum seberapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk merayakan Maulid Nabi ini hadirin, kita bukan cuma merayakan dengan mendengarkan khutbah, mendengarkan dakwah seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Sebagai kepala sekolah misalnya, ada kepala sekolah yang 3 berkata, ingat kemiring kubah hari-hari, hati-hati. Jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad, jikalau benar-benar engkau merayakan Maulid Muhammad bin Abdullah, jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah yang punya hari Maulid, kerjakanlah apa yang ia perintahkan, kerjakanlah apa agama yang ia bawa, supaya kita dapat benar-benar berkata kita telah menerima arti daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati berhati-hati, kira-kira anu ketenti pecahan kan. Jadi begitu, kita ngakunya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngakunya bangga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak uang yang kau keluarkan untuk mendidik anakmu untuk mengetahui pembelajaran tentang agama Islam, untuk mengetahui Al-Quran? Hal ini berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang warisan Rasulullah, yaitu mengenai Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membayar guru privat biologi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Spanyol,
fisika, kimia, sanggup bayar berjuta-juta, berpuluh-puluhan juta, tapi untuk membayar guru ngaji di TPA 100.000 pun berat. Di mana katanya cinta? Di mana katanya sayang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum seberapa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk merayakan Maulid Nabi ini hadirin, kita bukan cuma merayakan dengan mendengarkan khutbah, mendengarkan dakwah seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Sebagai kepala sekolah misalnya, ada kepala sekolah. Jadi kepala sekolah membuat perlombaan cerdas cermat tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara tidak langsung anak-anak yang seperti di belakang kita ini tahu siapa Rasulullah itu. Maka dibuatlah oleh kepala sekolah itu tentang lomba cerdas cermat mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kepala dinas, sebagai seorang bupati, ketika dia membuat perlombaan antara pegawai negeri sipil satu dengan yang lain tentang salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah nampak kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Aceh, di Banda Aceh, Bapak Ibu yang berbahagia, kebetulan kami kuliah di Universitas Yahkuala 3 tahun 8 bulan, Jumlode, alhamdulillah Jumlode. Jadi kalau datang bulan Maulid Nabi ini kami bangga, bahagia sekali. Kenapa? Karena ada namanya open house. Open artinya buka, house artinya rumah, buka rumah. Artinya adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan uang, dia membuat sedekah kepada anak-anak ataupun kepada tetangganya dengan memasakkan makanan yang enak, memasakkan minuman yang enak untuk dinikmati oleh tetangganya. Kenapa? Untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di kita tidak dilakukan hal yang demikian itu? Itu adalah suatu contoh yang sangat baik hadirin. Marilah ke depannya, bagi kita yang mempunyai kelebihan harta, mari kita buat yang demikian itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya adalah meneladani perilaku dan perbuatan mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan orang yang mengharapkan kedatangan hari akhir, hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kita tanamkan keteladanan Rasul ini dalam keseharian kita, mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, mulai dari urusan dunia sampai kepada urusan akhirat. Rasulullah itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lidahnya adalah perbuatannya. Jadi ketika ada perintah sedekah, Rasulullah itu sedekah duluan, baru disuruhnya orang lain. Ketika ada perintah salat, Rasulullah dulu salat, baru disuruhnya orang lain. Ketika ada perintah salat berjamaah, Rasulullah dulu yang salat berjamaah, baru orang lain. Lidahnya adalah perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada perintah sedekah, dia dulu sedekah, baru orang lain. Rajin-rajin bersedekah, jangan pelit-pelit, jangan bakhil, jangan bucin. Jadi ini terkhusus kepada mama-mama, kepada ibu-ibu. Jangan pelit. Jadi kalau melihat bapak mama-mama, pelitnya mama-mama itu adalah ketika beli sayur di pasar Paya Hilang. Kalau ada beda 1.000, pasti dicari keliling itu. Sampai besar, sampai kemung kidingnya, itu mencari yang beda 1.000. Betul ke itu mama-mama? Itulah pelit ibu-ibu. Tapi bercanda bu, nanti saya bocorkan motor pulang bu. Coba bapak, coba ibu-ibu
belanja ke supermarket, belanja ke Alfamart, belanja ke Indomaret, belanja ke kimia farma obat, belanja ke swalaya. Coba ibu beli gula, ibu minta kurang di situ, bisa bu? Gegere-gede jemaah, gegere. Tapi kalau di Payailang, harga tomat 10.000, ibu minta 9.000. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu yang jualnya sudah hitam, lemas, pendek, jelek, sudah terkena terik matahari, terkena hujan. Tapi gara-gara 1.000 rupiah, kita tidak mau membeli punya dia. Jangan pelit-pelit. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada orang yang suka bersedekah. Sedekah itu adalah amal jariyah. Kata Nabi, "Idza matal insan", apabila manusia itu mati, inqata'a. Dulu dia rajin membaca Quran, dulu dia rajin berbuat yang baik-baik, maka ketika dia mati, maka putuslah amalnya itu. Illa min talas, kecuali 3. Apa yang 3 itu? Pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au walidin salih yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Itulah amal jariyah kita hadirin. Ketika kita bersedekah memberikan wakaf tanah, seberapa banyak orang salat di tempat yang kita wakafkan tanah itu, seberapa banyak orang salat di masjid yang kita wakafkan itu, sebegitu banyaklah pahala yang akan mengalir ke dalam diri kita ketika kita berada di alam barzakh untuk menuju ke alam nanti ketika sudah ada al-mizan, pertimbangan di hari akhir. Kemudian yang kedua, ketika kita tak mampu bersedekah, ada yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Seperti saya ke bujang lengger ke bu, jadi ike sedekahkan tanah kalau bermungkin berkah. Jadi hari ini saya memberikan ilmu insya Allah yang bermanfaat. Jadi ketika Khairu Hasdian SPT meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ketika Bapak Ibu mengamalkan apa yang saya ucapkan hari ini, maka pahala itu akan mengalir kepada diri saya sendiri. Kemudian yang ketiga, awwalidin salih yad'una, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ada sesuatu yang tidak bisa kita bayar dengan uang. Tak bisa kita bayar dengan uang. Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal. Yang masih hidup tak bisa. Lam ya'rif man lam yaduk, yang tak pernah merasakan tak bisa menceritakan. Karena tak pernah dirasakan, maka dia tak bisa menceritakan. Setelah orang tua kita tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada gunanya. Duit itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Ketika pulang seorang anak dapat gelar sarjana dari perantauan, tak ada lagi gunanya, tak lagi bisa diceritakan, karena sudah tak ada lagi orang tua. Makanya untuk kita para anak muda, selagi masih ada orang tua, senangkan hatinya. Berikan dia kain, kain itu tidak akan dia pakai, tapi insya Allah itu bisa menyenangkan hatinya. Kalau kita ada duit, kirimlah. Karena sampai masanya nanti, duit yang kita cari itu tidak ada gunanya lagi. Duit yang kita cari selama ini kita banyak-banyakkan di dalam celengan kita, tak ada gunanya. Karena sudah tidak ada lagi orang tua yang kita bahagiakan. Makanya ketika masih ada orang tua, teleponlah. Selagi masih dia mengangkat teleponmu, belikan dia HP yang kira-kira lama dia pakai. Tinggalkan kepada dia, "Ma, ya ini handphonenya, ini baterainya, ini chargernya. Nanti kalau aku telepon, angkat." Sampai masanya nanti teleponnya berbunyi, tak ada yang mengangkat. Jadi selagi masih ada orang tua, ciumlah keningnya, peluklah badannya. Tapi sekarang corona kan, nggak usah tak. Jadi selagi masih ada orang tua, bahagiakan orang tua agar kehidupan kita indah di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian marilah kita tanamkan
keteladanan ini kepada putra-putri kita di dalam kisah-kisah sebelum tidur misalnya. Jadi Nabi itu bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dia lebih suka makan menggunakan tangan ketimbang menggunakan sendok. Apa makna dari menggunakan tangan tersebut? Ternyata ketika ada sebuah penelitian oleh Dr. Charles Griebel dari University of Arizona, Amerika Serikat. Jadi dia mengatakan bahwa di ujung-ujung kuku kita ini ada namanya enzim RNase yang mengikat bakteri sehingga cepat menguraikan makanan di dalam lambung kita. Ini adalah ya. Jadi gunakan tangan daripada sendok. Kalau tidak percaya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pulang dari sini ada sayur satu mangkok, dibagi dua mangkok, satu mangkok menggunakan sendok, satu mangkok lagi kita semua 30 detik saja. Besok pagi lihat mana duluan yang cepat basi. Pasti yang disentuh menggunakan tangan. Cuma nanti perempat ini nyulaknya meh nekar sendok. Karena nanti masih menggunakan sendok ketika anaknya sinte, kemudian ada sinte kematian, kan? Jadi ada gunanya nanti. Barangkali anak ibu perempuan mereka, aku kemuncang dari negara kebu. Jadi kita cocok mereka. Sedang ya, mereka. Jadi yang membaca Al-Quran tadi pun adik kebetulan, ujang juga mereka cocok mereka. Kita kan, kira-kira. Yang membaca sari tilawah pun adinda juga, adik juga. Kadang ada anak bapak yang laki cocok juga. Jadi kami bertiga kebetulan adik abang bertiga. Saya nomor 1, adik yang baca Quran nomor 2, yang sari tilawah tadi nomor 3. Jadi begitulah sebenarnya. Guna bu berminat kira-kira bercanda kira-kira bu. Kalau ada jodohnya insya Allah dalam waktu dekat kira-kira bu. Karena udah waktunya soalnya kira-kira. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, makna yang ketiga adalah melestarikan ajaran dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah berpesan kepada kita. Rasulullah tidak meninggalkan wasiat uang. Rasulullah tidak meninggalkan wasiat tanah. Rasulullah tidak meninggalkan wasiat rumah, tetapi dia meninggalkan kepada kita dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnahnya. Setiap perkataan Nabi, setiap perbuatan Nabi, dan setiap diamnya Nabi itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah kita senantiasa membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, agar kebaikan terus mengalir dalam kehidupan kita. Pulang dari sini, marilah coba atau besok pagi membuka Al-Quran. Barangkali Al-Quran di rumah sudah mulai lawahan. Jadi ketika kita membersihkannya, maka akan mengalir pahala kepada kita. Satu huruf maka mengalir 10 kebaikan. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim 10 untuk alif, 10 untuk lam, 10 untuk mim. Berarti 30. Belum lagi nanti dzalikal kitabul la raiba fihi. Silakan hitung sendiri pakai kalkulator. Enggak ada gunanya kalau dihitung. Karena kata Nabi, apakah kita ini sebagai manusia ketika kita sudah beribadah, ibadah rajin, salat Jumat sering, sedekah rajin, kemudian nyantuni anak yatim sering, apakah terus gara-gara itu kita masuk surga? Belum tentu. Kata Rasulullah, la yudkhilal jannata ahadakum amal. Kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat. Apakah kamu juga ya Rasulullah? Wala ana, aku pun tidak akan masuk surga karena amalku. Illa ayyatadammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya. Jadi kalau Allah tak ridha, maka kita enggak bisa masuk surga. Jadi carilah ridho Allah tersebut, hadirin. Kemudian Rasulullah juga mewariskan misi perjuangannya kepada
pewaris beliau. Siapa pewaris Nabi itu? Pewaris Nabi adalah para ulama, para tengku, dan para kiai. Makanya hormatilah ulama, hormatilah kiai, hormatilah para pendakwah. Saya nggak usah, masih muda, nggak usah dihormati. Gitu kan? Nah, jadi itulah 3 hikmah kita Maulid Nabi ini, ibu-ibu sekalian. Kemudian apa inti dari melaksanakan Maulid Nabi ini? Inti dari melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita bisa berubah. Yang dulunya kita sukanya bungkuring, hari ini kita nggak suka lagi sama bungkuring. Yang dulunya kita jarang sholat, sekarang sudah rajin sholat. Yang dulunya kita tidak pernah ke masjid untuk berjamaah, karena ada Maulid Nabi ini, kita rajin sholat ke masjid. Yang dulunya rajin nupet, tidak lagi nupet, karena sudah ada Maulid Nabi. Tapi kalau tidak ada perubahan dari Maulid sebelumnya, maka apa gunanya dilakukan Maulid Nabi? Tidak ada intinya di situ, karena kita tidak berubah. Tapi yang di dalamnya insya Allah berubah. Karena sudah mendengarkan dakwah. Ini yang di luar sana, yang jauh. Nah, jadi itu dah intinya, supaya kita berubah. Kemudian, kenapa manusia itu sifatnya berubah-ubah? Hari ini dia baik, kemudian besok jahat. Minggu ini dia baik, minggu depan dia jahat. Bulan ini dia baik, bulan depan dia jahat. Kemudian bulan depan lagi dia baik. Kenapa manusia sifatnya berubah-ubah? Manusia berubah-ubah karena adanya hawa nafsu. Semua manusia, kita semua yang di dalam masjid ini punya hawa nafsu. Kemudian hawa nafsu itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama namanya nafsu amarah. Nafsu nampar, kenaki nampar jemaah itu. Nafsu iri, nafsu dengki, nafsu yang paling tercela itu adalah nafsu amarah. Kemudian yang kedua namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang di tengah-tengah. Kalau kata orang Aceh, nanti tersinggung kita ke Pak. Bud lagi sembiang sembahyang ketiga. Dia kurik tetap, sembahyang tetap, sedekah tetap, korupsi tetap. Nah, itu dia nafsu yang lawamah. Banyak manusia di antara kita yang demikian. Kemudian yang ketiga, ini yang paling baik. Marilah kita mengikut nafsu yang ketiga, yaitu nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan Rabbmu. Radiyatan mardiyah, engkau ridha kepada Allah, Allah pun ridha menerima engkau sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Jadi inilah nafsu yang paling baik, yaitu nafsu untuk mengejar kebaikan. Hari ini dia membaca 1 lembar Al-Quran, besok dia bernafsu untuk membaca 2 lembar Al-Quran, besok dia bernafsu untuk membaca 3 lembar Al-Quran. Cuma nanti dia bernafsu kesemangan hati, kalau terlepas lagi besoknya untuk membaca Al-Quran. Disesuaikan saja. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Maka kunci dari ketenangan itu adalah ibadah. Apakah orang kaya yang punya rumah besar itu, yang punya mobil mewah itu, yang punya harta 50 M itu tenang? Belum tentu. Berapa banyak orang kaya, rumahnya besar, mobilnya mewah, kekayaannya 100 miliar, utangnya 150 miliar, dia dikelilingi hutang. Mobilnya hutang, rumahnya hutang, TV-nya hutang, sofanya hutang, laptopnya hutang, HP-nya hutang, terkredit kan hutang.
Utang, semua utang. Cuman satu-satunya yang tidak utang di rumah itu adalah istrinya. Karena dulu ijab kabul dia mengatakan, saya terima nikahnya dengan seperangkat alat sholat tunai. Cuman itu yang tidak utang, yang lain utang semuanya. Kemudian apakah orang miskin yang seadanya hidupnya, yang tidak punya apa-apa itu tidak tenang? Belum tentu juga. Karena dia tidak punya utang. Jujur diri, murid-murid diri, mati diri. Karena dia nggak ada utang, senang dia. Ya, begitu. Tapi dua-duanya nggak boleh dua-duanya. Kaya banyak utang nggak boleh, miskin nggak punya utang pun nggak boleh. Jadi intinya usaha. Aku kecerat beli. Tak bingung kan? Belum ada apa-apa. Tapi kita hari ini saling menasehati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Cuman belum tutup usia. Belum tutup masih ada sedikit lagi. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan adalah dari tadi lupa saya menyampaikan bahwa Nabi itu yang pertama lidahnya itu adalah perbuatannya. Kemudian yang kedua, perkataannya itu adalah hatinya. Ketika dia marah kepada orang, maka hatinya benar-benar marah. Ketika dia senang kepada orang, maka hatinya betul-betul senang kepada orang. Ketika dia mengatakan cinta kepada Aisyah dan Khadijah, ya Aisyah, aku mencintaimu, maka benar dia sangat mencintai Sayyidah Hajar dan Sayyidah Aisyah. Kalau kita kan enggak, kalau ada uang abangku sayang, kalau nggak ada uang abangku jadi itu dia Nabi. Kalau dia berbicara begitu hatinya. Kalau kita ini kan kadang-kadang di depan orang karena sifat dia orang berada, orang berduit, toko kipi ngomong nanti ya kan kali kita seperti itu. Tapi kalau Rasulullah SAW itu tidak. Apa yang dia ucapkan begitulah hatinya. Maka hendaklah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hitung tadi sudah sekitar 40 menit. Jadi memang niat 40 menit cuma ketemu. Soal bahan. Jadi coba. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi, yang tebusannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, zahir itu penting, tapi batin jauh lebih penting. Makanya Rasulullah SAW membangun iman, akidah, ilmu, dan ekonomi insyaallah akan tumbuh dengan sendirinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada kelebihan, yang main yakin bapak, main ibu, ikhlas. Nggak ada kelebihan. Jadi kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, berjumpa kita di lain kesempatan. Naik gunung bawa peta, petanya jangan lupa beli di Bali. Kalau ada salah-salah kata, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri pribadi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah ibu menumpang mandi. Kalau enggak ada sumur di ladang, tolong jangan sampai ibu tak mandi. Kalau ada kacang dan jagung, bolehlah ditanam bersama padi. Kalau ada kalimat saya kencang menyinggung, tolong jangan simpan di dalam hati. Buah kedondong, enggak usah buah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung garuda, burung merpati, burung kakak tua. Rupanya itu burung-burung yang ada di Indonesia. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa ya Bapak-bapak, Ibu sekalian.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنذات من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. رحمة الله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Wahbi berizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. حي على الصلاة.